hingga dia membutuhkan pemain yang dia inginkan. Oke. Pada masa Mourinho, kemudian Van Gaal dan juga Ryan Giggs, kemudian kembali kepada Ole dan juga Rangnick, semua itu pemain yang direkrut oleh MU itu atas dasar manajemen. Ya, satu-satunya seperti Tidak itu. atas. Welcome to my channel Warung Kopi Institute di acara Offside, acara yang membahas seputar sepak bola dalam negeri dan juga sepak bola di luar negeri. Bersama kawan saya Bung Rudi. Siap. Bung Rudi adalah salah satu pengamat sepak bola baik di luar negeri dan juga dalam negeri yang Bung Rudi. Ya. Dan ketika dilihat dari kurikulum vitae-nya, ternyata Bung Rudi ini dulu pernah menjadi pelatih SSB. Iya, betul Bung Rudi. Lebih tepatnya asisten pelatih ya. Asisten pelatih ya. Di Ya. tahun berapa itu Bung Rudi? Tahun 2008 2009 kalau nggak salah ya. Itu di salah satu klub di perdesaan ya, namanya Perseka, Persatuan Sepak Bola Karangnangkah. Oke. Ya. Karena memang Bung Rudi pernah menjadi asisten pelatih, maka saya kira pas duduk bersama saya membahas tentang sepak bola. Karena begini Bung Rudi, sepak bola itu adalah olahraga yang cukup menarik, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia Bung Rudi. Ya. Olahraga yang menjadi pusat perhatian pertama di Indonesia. Menurut Bung Rudi, apakah sepak bola sekarang terjadi perkembangan atau bagaimana menurut Bung Rudi? Jelas ada perkembangan ya. Sekarang ini sudah viral atau mungkin sudah membooming ya, yang istilahnya sepak bola modern. Sepak bola modern. Sepak bola modern. Apa itu sepak bola modern? Sepak bola modern itu kan perkembangan permainan sepak bola yang sudah eksis di zaman sekarang gitu ya. Kemudian dan sekarang sudah dikenal dengan taktik namanya total football ya. Kemudian Oke. patokan taktiknya itu ya long ball sama tiki taka atau possession game gitu. Permainan yang atraktif gitu. Permainan yang atraktif, lebih gampangnya seperti itu. Yang diminati banyak orang ya, termasuk orang-orang yang sudah gila bola ya. Artinya ternyata ya Bung Rudi, bukan hanya pengetahuan saja yang berkembang, ternyata pengetahuan sepak bola, Sepak bola juga berkembang. berkembang begitu ya. Yang dulu saya kenal dulu Bung Rudi, kalau di Italia itu ada filosofi sepak bola namanya Catenaccio. Betul. Yang pada sekitar tahun 2007 ke bawah, Ke bawah, kalau tidak ya. salah, itu Liga Italia sangat menguasai di dunia. Dan ternyata sekarang Bung Rudi, kalau saya lihat dari TV Right itu atau populernya liga di Eropa, itu ternyata Liga Inggris. Betul. Menurut Bung Rudi, apa faktor kok Liga Inggris ini bisa menjadi liga yang mendominasi di Eropa? Yang pertama, Liga Inggris itu banyak klub-klub terbesar ya di sana, sehingga di situ ada persaingan ketat. Ada MU gitu Ada ya, MU, ada Arsenal. Tottenham, Arsenal, Chelsea dan juga lain sebagainya. Selain itu juga Liga Inggris Artinya ada banyak klub yang populer, Populer. besar, dan di situ akan terjadi kompetitif ya, ya. persaingan yang ketat. Oke, lanjut. Selain itu juga menerapkan permainan yang sangat atraktif ya. Hmm. Bisa Permainan yang atraktif artinya sepak bola modern Bung Rudi, ya? modern gitu. Tentunya juga ada patokan-patokan taktik di situ. Salah satunya ya tadi itu possession game atau tiki taka dan juga long ball-nya. Kalau kita mengacu kepada pelatih ya pelatih seperti Pep Guardiola sama Jurgen Klopp ya, yang sekarang sudah menduduki pelatih Manchester City dan juga Liverpool ya? Liverpool gitu. Menurut Bung Rudi, pelatih dua ini patokan sepak bola Patokan modern. patokan sepak bola modern ya Pep Guardiola sama Jurgen Klopp. Karena memang kalau saya lihat permainan Liverpool sama Manchester City ini sangat Seru. menyenangkan, sangat asik untuk Menarik. ditonton Bung Rudi. Iya. Daripada MU yang waktu Ole ya. Ada tagar yang mengatakan waktu Ole itu MU taktiknya bukan long ball, bukan counter attack atau apalah, Apa itu Bung Rudi? teka-teki. Teka-teki ya. Teka-teki maksudnya itu penuh pertanyaan gitu. Penuh pertanyaan. Sehingga kalau saya menganalisa ya permainan MU di bawah Ole itu lebih pasrah kepada pemain. Contohnya dulu Ole itu memasrahkan permainan, tipu permainan itu kepada Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba. Oke, tahan dulu Bung Rudi. Jangan Iya. bahas MU dulu. Kita bahas sepak bola modern dulu Bung Rudi. Iya, soalnya saya ini fan MU gitu. Oke, ternyata Bung Rudi fan MU ya. Fan MU. Apa kalau fan MU julukannya? Mancunian. Red Devil. Red Devil. Iya. Oke. Setan merah gitu. Kalau sekarang bukan setan merah. Setan yang apa itu Bung Rudi? Yang tidak menakutkan lagi ya.
Ya bisa. Kalau dulu kan Tahan dulu Bung Rudi, jangan bahas MU dulu ini. Oke, siap. Ini kita membahas tentang sepak bola modern. Kalau kata Bung Rudi tadi kan sepak bola modern itu sepak bola yang menerapkan atau sepak bola yang atraktif ya, yang enak Atraktif. ditonton. Ya, saya sepakat itu Bung Rudi, karena memang kalau saya lihat sekarang ya, atau beberapa tahun terakhir di Italia itu kan kalau dulu kan populer seperti apa yang saya katakan tadi Bung Rudi. Tapi sekarang masih banyak klub yang ketika saya lihat itu kurang atraktif, terus tidak mengasihkan untuk Ya. ditonton, bahkan kadang-kadang saya ngantuk nonton Liga Italia itu. Walaupun saya sendiri ini fan-nya Juventus, Bung Rudi. Juventini berarti ya. Juventini saya ini. Artinya sepak bola modern, saya katakan lagi untuk Bung Rudi bahwa permainan yang atraktif. Permainan atraktif itu seperti apa, Bung Rudi? Kalau kita bahas dulu ya, filosofi di Italia itu kan ada namanya Catenaccio. Filosofi di Belanda ada total football. Terus di Brasil ada namanya Jogo Bonito, permainan yang indah begitu Bung Iya. Rudi. Atau skill indah seperti Ronaldinho, ada lahir seperti Robinho dan lain sebagainya. Maksud saya sepak bola modern itu Bung Rudi rujukannya ke filosofi yang mana itu? Filosofi yang total football. Total football ya. Filosofinya Belanda ya. Bung Rudi boleh merokok di sini santai, Oh, kita santai. bicara santai Bung Rudi, tidak ada hal yang formal. Bisa merokok, bisa ngopi dan lain semacamnya. Silakan. Saya juga mau ngerokok ini Bung Rudi. Lanjut Bung Rudi, sepak bola modern itu. Sepak bola modern itu kan yang saya sudah katakan tadi bahwasanya adalah perkembangan sepak bola yang tetap eksis di zaman sekarang ya, dan juga patokan taktiknya itu adalah tiki taka atau position game dan juga long ball ya. Di situ terbentuklah total football. Itu termasuk filosofi Belanda. Kalau kita mengacu pada Artinya sepak bola modern itu rujukannya kepada filosofi Belanda, Filosofi ya. Belanda. Ini total football ya. ya, Bicara tentang filosofi sepak bola itu di Italia ada Catenaccio ya Bung Rudi. Di Italia ada Catenaccio, di Brasil ada Jogo Bonito dengan permainan atau skill-skill yang indah sehingga lahir seperti pemain Ronaldinho, Robinho dan Ronaldo betul. yang skillnya sangat luar biasa, indah untuk dipandang. Dan di Belanda ada yang namanya total football ya Bung Rudi. Menurut Bung Rudi, sepak bola modern itu lahir di filosofi yang mana? Di antara Filosofi yang di Belanda total football ya. total football ya. Ya, sekarang ini bukan eranya filosofi Itali, Catenaccio ya. Catenaccio. Catenaccio. Saya kira sekarang ini Liga Italia malah sudah menerapkan permainan menyerang. Walaupun itu nggak ada target man atau amburadul, bisa dikatakan amburadul. Ya istilahnya Kurang lebih terskema gitu ya. ya kurang terskema, kurang terstruktur juga permainannya. Karena mungkin masih melekat dengan Catenaccio-nya itu. Karena sekarang ini banyak pelatih-pelatih ya, pensiun dini ya, bukan pensiun dini. Mereka itu katakanlah Jose Mourinho ya. Dulu kan pernah melatih di salah satu klub di Liga Inggris dan sekarang pindah di Liga Italia. Kenapa? Karena dari segi taktik Jose Mourinho itu tidak bisa menyeimbangi dengan sepak bola modern. Dan ketika pindah ke Italia, sekarang sudah melatih AS Roma ya. Sedangkan di Italia juga sekarang sudah menerapkan permainan menyerang gitu loh. Tapi sekarang Mourinho hebatnya bisa mengimbangi gitu loh. Oke. Eh, Artinya Mourinho juga adaptif ya. ya adaptif. Kalau di Liga Inggris sekarang sudah Mourinho masih masih belum Talenta. bisa mengimbangi ya dari segi permainan Pep Guardiola dan juga lain sebagainya. Termasuk Conte sekarang pun ini masih kewalahan gitu loh. Conte kan hampir sama taktiknya dengan Jose Mourinho ya. Karena Walau- Conte juga lahir di Italia dan Ya, di melekat Italia. dengan filosofi Catenaccio-nya ya. Ya. Tapi Conte cukup luar biasa ya. Cukup Bung. luar Itu biasa. harus diakui ya. Karena memang Tottenham Hotspur yang pelatihnya Conte itu masuk ke Liga Champions. Selain taktik yang luar biasa, di situ juga kita bisa melihat kualitas pemain ya. Dan sekarang Tottenham banyak pemain bintangnya. Di di transfer sekarang ini mendatangkan beberapa 5 pemain kalau nggak 7 pemain itu. Termasuk Ivan Perisic dan juga lain sebagainya. Richardson juga ada di situ. Nah, disitulah Conte dengan kualitas pemain yang dia miliki sekarang itu mungkin salah satu faktor untuk menyeimbangi permainan-permainan di Liga Inggris seperti itu. Oke. Tapi mengenai Conte ini Bung Rudi, saya harus
katakan lebih lanjut atau bicarakan lebih lanjut, saya kan Juventini Iya. ya, dan Conte pernah melatih di Juventus. Juventus pernah terdegradasi Serie B, Bung Rudi. Dan itu artinya mental dari Juventus itu runtuh pada waktu itu. Tapi semenjak Conte ini datang, Conte ini membangun grinta, membangun semangat yang sangat luar biasa, sehingga pada saat itu Juve bisa juara Liga Italia, Kembali kejayaannya ya. kembali kejayaannya. Dan mungkin walaupun Conte ini tidak terlalu atraktif ya, masih melekat dengan Catenaccio-nya di Tottenham Hotspur, tapi mungkin karena semangat yang Conte lahirkan atau Conte motivasi terhadap pemainnya, itu yang membuat Tottenham Hotspur masuk Liga Champions sehingga Arsenal tergusur. Ya, betul. Dulu kenapa Conte itu kok tidak membutuhkan waktu yang lama ya di Juventus ya untuk mengembalikan kejayaannya. Karena tadi itu pada masa-masa Conte itu 2000 berapa? 2014 Sekitar 2014. ya. Itu di Liga Italia masih menerapkan sistem permainan yang bertahan gitu loh. Tidak ada serangan-serangan dari lawan, kemudian dia hanya Tidak bertahan-bertahan. taktik lah ya. Kemudian juga menerapkan sistem permainan counter attack ya. Conte itu lebih tepatnya mengandalkan gelandang yang kreatif. Itu yang mengatur serangan. Kemudian semuanya fokus ke belakang. Kalau dibandingkan dengan sepak bola modern, sekarang ini tidak tidak mementingkan atau memprioritaskan posisi ya, tapi fungsional. Fungsi. Jadi semua pemain itu proaktif dalam permainan. Termasuk sekarang sudah dikenal dengan kiper modern ya. Membangun serangan dari belakang kemudian ke depan gitu loh. Itu termasuk juga lebih fleksibel lah, lebih tepatnya seperti itu. Itu juga termasuk sepak bola modern. Katakanlah sekarang ini kalau kita bisa melihat di MU ya, jelas Erik ten Hag ya, pelatihnya Erik ten Hag itu salah satu pelatih yang juga modern, hampir sama dengan taktik yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Walaupun ada perbedaannya. Dari segi persamaannya ya sama-sama sama-sama taka-tiki ya, tiki-taka dan juga total football. Kemudian dari segi perbedaannya, keduanya itu kalau Pep Guardiola itu ada sirkulasi kecepatan bola, passing dari kaki ke kaki. Okay. Tapi kalau Erik ten Hag itu memberikan kebebasan kepada setiap pemain, ketika ada ruang dia boleh dribble gitu loh. Tapi kalau Pep Guardiola itu lebih ketat. Satu sentuhan sudah seperti ya. itu. Itu dari segi perbedaannya hampir sama, karena dulu itu kalau gak salah Erik ten Hag menjadi asisten pelatihnya Guardiola ya di Bayern Munchen. Kemudian menjadi pelatih Bayern Munchen B kalau gak salah. Sehingga dia bisa mengambil ilmu dari Guardiola. Dan sekarang Erik ten Hag mencoba untuk membangun kembali kejayaannya MU dengan membawa struktur filosofinya yang dulu sudah diterapkan di Ajax dan dia berhasil, dan sekarang akan dilakukan di MU. Tapi nyatanya 2 pekan ini MU masih belum terlihat ya. Dari segi permainan ten Hag masih belum terlihat karena memang butuh pemain-pemain yang berkualitas. Saya potong dulu Bung Rudi. Berbicara MU tadi ya Bung Rudi. MU sudah mendatangkan pelatih banyak ya. Termasuk Mourinho yang dijuluki sebagai pelatih di special one ya, atau punya keistimewaan tertentu. Ada juga pernah datang Van Gaal ya, ada juga Rangnick yang baru-baru ini mundur atau dipecat. Dan sampai sekarang masih belum bangkit dari kejayaannya. Kira-kira apa faktornya ini MU ini, Bu Rudi? Salah satu faktornya selain pelatih, ini juga manajemennya MU ya. Karena manajemennya MU ini sekarang bisa dikatakan tidak perlu terhadap pelatih. Katakanlah seperti ini, pelatih itu kan punya taktik tersendiri ya, sehingga dia membutuhkan pemain yang dia inginkan. Pada masa Mourinho, kemudian Van Gaal dan juga Ryan Giggs, kemudian kembali kepada Ole dan juga Rangnick, semua itu pemain yang direkrut oleh MU itu atas dasar manajemen. Ya, salah satu faktornya tidak atas perintah pelatih ya. Tidak atas perintah pelatih. Pada zaman Ole, oke lah, bisa dikatakan 2 tahun terakhir Ole membawa MU pada masa kejayaannya ya, sehingga naik ke peringkat 2. Padahal untuk membangun klub itu ya Bung Rudi harusnya
antara manajemen, pelatih, pemain bahkan supporter ini harus satu tujuan. Satu tujuan gitu. Dan itu tidak terjadi di MU. Tidak terjadi di MU, dan sekarang harapan kami kalau melihat dari transfer sekarang Sebagai di MU, Mancunian atau sebagai fan MU sekarang ini, saya melihat yang direkrut oleh Ten Hag sekarang ini, yang direkrut oleh MU sekarang ini atas dasar Ten Hag. Sekarang manajemen sudah pro terhadap pelatih ya, termasuk ada Malaysia dan juga Eriksen, Martinez, mantan anak asuhnya di Ajax dulu. Dan harapan kami sekarang ini, saya percaya pada Erik Ten Hag sekarang, asalkan manajemen itu juga memberikan dukungan terhadap pelatih Erik Ten Hag seperti itu. Kayak sekarang Casemiro ya sudah mulai Casemiro, oke. resmi Dari di MU. Madrid ya. Kalau berbicara Casemiro, Bung Rudi, itu atas dasar pilihan Ten Hag atau sebaliknya? Nah, ini yang saya harus kita bicarakan ya. Casemiro itu kan tipe gelandang yang bertahan ya, dalam artian Gelandang jangkar ya. DMF murni dia. Sehingga dia tidak bisa gelandang yang tidak bisa membangun serangan dari belakang. Kemudian tipe gelandang yang diinginkan oleh Ten Hag itu seperti De Jong, kemudian Rabiot. Itu adalah gelandang kreatif yang bisa build up atau membangun serangan dari belakang ke depan, dan itu tidak dimiliki oleh Casemiro. Sehingga saya janggal sekarang ini. Apakah manajemen sudah tidak percaya kepada Erik Ten Hag dengan 2 pekan terakhir ini kalah berturut-turut ya. Nah, Casemiro itu kan di Madrid dia digunakan menjadi gelandang bertahan, DMF murni yang mematahkan serangan dari lawan. Kemudian ada Modric dan juga Toni Kroos. Kalau kita bicara apakah Casemiro itu solusi untuk Manchester United atau MU, jelas ini bukan kalau menurut saya. Kenapa? Karena tipe gelandang yang diinginkan oleh Ten Hag itu adalah gelandang yang bisa build up atau membangun serangan dari belakang ke depan, dan itu tidak dimiliki oleh Casemiro. Seperti itu. Mengapa Ten Hag itu kok ngotot terhadap De Jong dan juga Rabiot? Karena De Jong itu salah satu gelandang yang kreatif dan juga bisa build up. Apa itu build up? Membangun serangan dari belakang. Kalau melihat dari statistiknya ya, dulu itu Rabiot De Jong memiliki 55 dribble sukses ya. Kenapa? Ketika ada press dari lawan, dia bisa melepaskan diri. Kemudian ada skill-skillnya, dribblenya, sehingga dia bisa melewati lawan dan bisa mengontrol permainan dan juga membangun serangan seperti itu. Makanya sesuai dengan sepak bola modern ya. Pemain tidak hanya berpatokan kepada posisi seperti apa yang dikatakan Bung Rudi tadi. Iya. Kalau kata Safi itu ya sekarang bukan posisi yang fungsi. yang jadi patokan, tapi fungsi. Sepak bola modern berbicara tentang itu ya. Dan Casemiro tidak bisa menjawab atau tidak sesuai dengan taktik Ten Hag yang menggunakan filosofi. Jadi kalau pemain bertahan itu ya tidak bertahan terus, gelandang tidak gelandang terus, atau penyerang ya bukan hanya sekedar menyerang terus, tapi lebih fleksibel. Bahkan kalau kata Johan Cruyff ya Bung Rudi, pemain yang bertahan pertama kali adalah penyerang, dan pemain yang menyerang pertama kali adalah kiper. Artinya di situ menjelaskan bahwa Johan Cruyff menjelaskan bahwa semua pemain harus fleksibel. Dan itu yang membuat Bung Rudi tidak percaya bahwa Casemiro bukan solusi di MU. Makanya sekarang ini Ten Hag masih ngotot mengejar teratangannya De Jong ya, dan juga Rabiot. Rabiot sekarang sudah lepas, dalam artian sudah tidak ada kesepakatan dari MU. Tinggal De Jong ini, kalau kita istilahkan pada angka ya mungkin 70% MU bisa mendapatkan De Jong, karena memang selain Barca juga menjual dan juga di sisi lain Barca itu krisis finansial ya, tapi De Jong ini kan masih tidak ingin pindah, dia masih betah di Barca ya. Sehingga itu kesulitan MU untuk merekrut De Jong. Hilangnya Pogba gimana tanggapannya Bung Rudi? Kalau dari segi finansial rugi ya. Dulu kan didatangkan Juventus dengan free transfer ya, kemudian diberi lagi dengan status pemain termahal ya. Berapa? 80 juta pound kalau nggak salah itu ya. Dan sekarang diberi lagi dengan best transfer gitu. Melihat Pogba itu saya kira termasuk salah satu tipikal gelandang yang kreatif juga ya. Dia juga bisa build up ya. Tapi itu Pogba sesuai nggak menurut Bung Rudi dengan taktik Ten Hag? Tidak sesuai. Bukan nggak sesuai dari
apa namanya taktiknya Ten Hag, tapi dari segi intensitas permainan di Liga Inggris tidak cocok untuk Pogba. Dia lebih cocok di Liga Italia. Karena Liga Italia kan lebih santai. Lebih santai mainnya. Dan Pogba itu kayak santai untuk membawa bola ya. Nah, betul. Nggak langsung passing gitu, masih dribble, masih nyekil gitu ya. Ya. Dan dari segi finansial kata Bung Rudi kan tadi rugi. Tapi dari segi taktik MU kehilangan Pogba tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Bahkan ada yang mengatakan dia itu racunnya. Racun di ruang ganti ya. Apa namanya? Sering buat owner apa gimana? Ya, enggak, sejatinya kan ruang ganti pelatih itu kan bisa menguasai ruang ganti. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Dan ternyata beberapa tahun terakhir ini Pogba yang bisa menguasai itu. Bukan Rangnick ya, bukan Rangnick. Malah bukan Rangnick ya. Saya setuju dengan Rangnick. Mungkin itu Rangnick kenapa mundur dan tidak sukses di MU karena tidak menguasai Rangnick ruang ganti ya. Pernah memberikan argumentasi kepada petinggi-petinggi MU ya, bahwa MU ini butuh 8 pemain. Saya kira betul. Sangat banyak itu, Bu. Sangat banyak. Kenapa? Karena sekarang ini walaupun secara individual pemain MU sangat berkualitas ya. Cuman kalau untuk dibawa ke sistemnya Erik ten Hag, ini dari segi pemain-pemain yang tersedia, saya kira masih belum cocok ya. Entah itu dari segi kiper, De Gea, termasuk kesalahan kemarin 4-0 itu. Itu kesalahan murni dari De Gea. Ya, Bung Rudi sepakat saya, Bu. De Gea itu bagus kiper sebenarnya ya. Bagus Menjadi kiper, tapi untuk sepak bola modern atau menjadi kiper yang modern, De Gea itu saya kira bukan solusi, Bung Rudi. Bukan solusi. Makanya sekarang Ten Hag mengejar kiper modern ya, dalam artian kiper yang bisa menyusun serangan dari bawah belakang, ya dari bawah gitu. Kemarin kan waktu kalah 4-0 itu blundernya De Gea ya. Katakanlah ketika De Gea itu memegang bola, Ten Hag itu mencoba untuk menerapkan sistem membangun serangan dari belakang, dari dari bawah, dari kiper ya. Okay. Dan De Gea tidak memiliki kapasitas itu, kualitas itu. Sehingga sekarang ini MU membutuhkan kiper baru atau kiper modern yang sesuai dengan taktik yang diterapkan oleh Ten Hag seperti itu. Berbicara pemain belakang ya, Bung Rudi. Gimana tanggapan Bung Rudi dengan adanya atau dengan blunder-blunder yang dilakukan Lord Maguire? Maguire itu tipikal back yang lambat ya. Slow ya itu. Slow dia. Kalau main TikTok bagus itu sebenarnya. Bagus. Harry Maguire kan gitu. Dia tidak cocok dengan Ten Hag kalau menurut saya. Tapi mengapa kok Ten Hag ini masih percaya terhadap Harry Maguire ya? Apa mungkin Ten Hag punya hutang? Saya gak habis pikir gitu loh. Padahal kalau kita melihat di Ajax ya, ada Martinez sama Timber ya di belakang. Itu adalah tipikal bertahan yang modern, dalam artian dia fleksibel, bisa mengontrol permainan dan juga bisa membangun serangan. Dan Maguire ini tidak memiliki kemampuan itu. Dia lebih cenderung ketika bermain ya lambat, menunggu teman, tidak cerdik lah, seperti itu. Bahkan banyak melakukan blunder kayak kemarin itu sampai kepalanya Pogba itu kena sepatunya Maguire ya, Bung. Iya, betul. Dan itu sangat memalukan bagi saya. Walaupun itu kecelakaan sebenarnya, Bung Rudi, itu kecelakaan. Berbicara MU, Bung Rudi, masih optimis nggak juara atau minimal ada di 4 besar? Kalau melihat pemain yang tersedia sekarang, saya kira MU akan gagal lolos di Liga Champions tahun depan. Asalkan mendatangkan gelandang baru ya. Casemiro masih belum cukup. Bahkan 4 besar gimana? 4 besar kemungkinan. Juara. Makanya saya bilang tergantung pemain yang tersedia. Sekarang ini MU selain mengejar De Jong juga mengejar Anthony ya. Di Ajax ya. Karena dia juga salah satu winger yang kreatif ya. Dan memang MU sekarang butuh winger kanan yang murni. Sancho itu kan asalnya kan kiri. Gitu. Kemudian striker juga. Ronaldo itu mungkin hanya beberapa tahun ke depan, mungkin 2 tahun lagi dia sudah sudah hilang kualitasnya sebagai pemain terbaik ya. Kemudian disitulah MU harus membeli pemain dari gelandang, kemudian winger dan juga striker. Kalau ketiga pemain ini tersedia di MU, maka saya optimis MU akan masuk ke 4 besar. Tidak juara tapi karena Ten Hag kan masih membutuhkan waktu. Oke, sepakat itu Bung Rudi. Untuk taktiknya klub dulu karena memang untuk membangunkan kebangkitan atau kejayaan klub itu tidak instan ya, tidak
tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan Betul. Klopp membangun Liverpool itu bertahun-tahun ya Bung. 3 tahun ya. Sekitar 3 2 tahun. tahun 3 tahun. Saya kira cukup Bung Rudi pembahasan sepak bola Siap, siap. pada episode pertama ini, acara offset ini Bung Rudi, karena memang tadi pembahasannya cukup menarik, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan-pembahasan selanjutnya atau episode-episode selanjutnya di acara offset ini Bung Rudi. Sekian, salam olahraga.